kebutaannya itu memang betul-betul buta. Salah satu dari kedua matanya itu betul-betul tidak bisa melihat. Maka yang seperti ini, binatang yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian yang kedua adalah al-arja al-bayyin arajuha, yaitu binatang ternak yang pincang secara jelas. Nah, pincangnya itu jelas. Maksudnya bagaimana? Untuk melihat bahwa dia betul-betul pincang itu yang bagaimana? Yaitu sekira jika binatang itu terpisah dari binatang lainnya dalam pengembalaan misalnya, maka binatang ini tidak bisa menyusulnya karena kepincangannya tersebut. Maka berarti itu dikatakan al-bayyin araju. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV Nusantara yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia. Kehadiran kita dalam majelis ilmu adalah waktu-waktu yang paling mulia dalam 24 jam yang kita lalui. Karena itu patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bukan hanya hadir sekali ini dalam majelis ilmu, tetapi kita bisa istiqamah
seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu 'inda adh-dhabhi khamsatu asya'. Wa waqtu adh-dhabhi, sebelum wa waqtu adh-dhabhi lan utawi waktune beleh kurban iku min waqti sholatil 'idi, mulai saking waktu salat riyaya, ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge, min akhiri ayyami tasyriki saking akhir pira-pira dina tasyrik. Wa yustahabbu lan den sunnahaken inda dzabhi ing dalem nalikane beleh apa khamsatu asya, 5 pira-pira perkara. Rupane suwiji atasmiyatu maca tasmiyah, maca basmalah, wassalatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat, wa takbiru lan maca takbir, wa du'a lan maca doa bil qabuli kelawan den trima, doa supaya den trima. Wala yakulu lan ora mangan sapa al mudhahi wong kang kurban syai'an ing suwiji-wiji minal udhiyati saking kurbane al manzurati kang den nadharaken. Wa yakulu lan mangan sapa mudhahi minal udhiyati saking binatang kurban al-mutatawwa'i kang den sunahaken utawa kang nglakoni sunnah biha kelawan udhiyah. Wala yabi'u lan ora kena ngadol sapa mudhahi minal udhiyati saking binatang kurban. Wa yut'imu lan aweh mangan sapa mudhahi al-fuqara'a ing pira-pira wong fakir, wal masakina lan pira-pira wong miskin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas kelanjutan dari yang sudah kita mulai kemarin, yaitu tentang permasalahan penyembelihan binatang kurban. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum berkurban dan binatang yang mencukupi, yang sah untuk digunakan sebagai binatang kurban. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan tentang binatang-binatang yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, al-muallif Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan wa arba'un la tujzi'u fil dhahaya. Ada 4 binatang ternak itu yang tidak mencukupi digunakan untuk berkurban. Nah, perkataan muallif ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 binatang ternak yang enggak boleh untuk digunakan sebagai binatang kurban. Yang pertama al-awra'ul bayyinu awaruha, yaitu binatang buta sebelah yang nyata butanya itu. Wal maridhatul bayyinu maraduha, binatang yang sakit yang nyata sakitnya itu.
Wal arja'ul bayyinu dhal'uha. Kemudian pincang, binatang yang pincang yang nyata pincangnya itu. Wal kabiratul lati la tunqi. Kemudian yang keempat, binatang yang sudah tua yang tidak lagi memiliki sumsum. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dari 4 binatang yang tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai binatang kurban adalah al-awra'u al-bayyin, awaruha, binatang buta. Kalau awar itu artinya buta sebelah. Nah, matanya itu buta sebelah. Nah, itu saja sudah nggak boleh, apalagi dua-duanya buta. Jadi binatang yang matanya itu buta, yang butanya itu secara jelas, bukan remang-remang. Jadi sama dengan manusia, itu ada yang rabun, yang matanya itu ada tetapi nggak jelas dalam melihat, ada yang nggak bisa melihat sama sekali, ada yang melihat jarak jauh itu nggak kelihatan, jarak dekat baru terlihat. Ada yang kebalikannya, kalau dekat nggak melihat, kalau jauh melihat, dan sebagainya. Ada yang melihatnya itu remang-remang dan seterusnya. Nah, itu artinya tingkat sakit mata yang diderita oleh binatang ternak itu juga seperti itu. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan buta di sini adalah yang al-bayyin awaruha. Jadi yang nyata-nyata, kebutaannya itu nyata-nyata, memang tidak bisa melihat kecuali hanya dengan satu matanya saja. Jadi yang satu ini nggak bisa lihat, hanya satu saja matanya yang bisa melihat, itu namanya awar. Jadi yang berfungsi matanya hanya satu. Maka binatang ternak yang seperti ini nggak bisa untuk dikurbankan. Tetapi apabila binatang ternak ini hanya sekedar lemah penglihatannya, jadi dia bukan nggak bisa melihat, tetapi penglihatannya itu lemah, kabur misalnya, maka di sini masih bisa untuk dikurbankan. Demikian juga kalau misalnya ada binatang ternak, kalau malam dia tidak bisa melihat karena gelap, dia matanya kalau malam nggak bisa lihat, tetapi kalau siang dia masih bisa lihat, maka binatang seperti ini juga masih sah untuk dikurbankan. Nah, sehingga di sini ada lafaz apa, al-awra al-bayyin awaruha. Jadi memang kebutaannya itu memang betul-betul buta. Salah satu dari kedua matanya itu betul-betul tidak bisa melihat. Maka yang seperti ini, binatang yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian yang kedua adalah al-arja al-bayyin arajuha, yaitu binatang ternak yang pincang secara jelas. Nah, pincangnya itu jelas. Maksudnya bagaimana? Untuk melihat bahwa dia betul-betul pincang itu yang bagaimana? Yaitu sekira jika binatang itu terpisah dari binatang lainnya dalam pengembalaan misalnya, maka binatang ini tidak bisa menyusulnya karena kepincangannya tersebut. Maka berarti itu dikatakan al-bayyin arajuha. Itu kriterianya. Jadi kalau sedang digembala, kambingnya misalnya ada 50, kemudian ada satu yang pincang. Ketika satu pincang itu ketinggalan rombongan dari rombongan kambing-kambing itu, dia nggak bisa ngejar karena pincangnya. Dia nggak bisa mengejar rombongan gara-gara kepincangannya. Maka ini berarti al-bayyin arajuha. Berarti ini jelas pincang, memang pincang. Tapi kalau pincangnya sekedarnya, artinya tidak parah, sehingga kalau misalnya terpisah dengan kambing yang lain, misalnya dia masih bisa untuk bersama mereka, itu berarti masih bisa digunakan sebagai
disembelih sebagai binatang kurban. Itu yang dimaksud. Jadi kalau masih pincangnya ringan, masih tetap bisa dikurbankan. Yang nggak bisa dikorbankan jika binatang ternak itu adalah pincang yang nyata. Apabila dia tertinggal dengan rombongan para kambing-kambing atau para sapi-sapi dalam pengembalaan, dia nggak bisa ngejar lagi, dia akan sendirian, tertinggal. Kemudian yang 3, al-maridhatul bayyin maraduha. Binatang ternak yang nggak bisa dikurbankan adalah binatang ternak yang sakit, al-bayyin maraduha, yang terlihat jelas sakitnya itu. Bukan sekedar sakit ringan, tetapi sakit yang nyata, sakit yang berat bagi binatang ternak tersebut. Ukurannya bagaimana? Ukurannya sekira dengan sebab sakit tersebut itu badannya menjadi rusak, badannya menjadi sangat kurus. Sapi atau kambing itu menjadi rusak badannya atau kurus misalnya, maka berarti dia sakit nyata. Yang binatang ternak yang sakit secara nyata seperti ini, dia tidak bisa dibuat sebagai kurban. Nah, tetapi kalau sakitnya sakit yang ringan, tidak berpengaruh kepada badannya, tidak menjadikan dia kurus kering misalnya, maka itu berarti ringan dan masih bisa dijadikan sebagai kurban. Kemudian yang keempat adalah al-ajfa allati dhahaba mukhuha minal huzal. Al-ajfa itu binatang yang kurus kering. Binatang yang kurus kering yang sudah hilang, habis sumsumnya saking keringnya, saking kurusnya, bukan saking keringnya, saking kurusnya. Jadi saking kurus sekali sehingga sumsumnya itu sampai habis. Kalau disembelih itu ya nggak ada dagingnya, itu sangat sedikit maksudnya. Jadi itu itu nggak bisa dijadikan sebagai binatang kurban yang seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam hadis itu wal kabiratil lati la tunqi. Nah, maksudnya itu sama, karena dia sudah tua, kemudian badannya menjadi kurus, kering sampai habis daging-dagingnya, nggak ada lagi sumsumnya, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya. Tetapi masih ada lagi binatang ternak lain yang tidak bisa dikurbankan, yang tidak disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Di antaranya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nastashrifal aina wal udhuna wala nudahhi bi awra wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharqa wala tharma. Yang artinya bahwa Rasulullah itu telah memerintahkan kepada kami untuk meneliti mata dan telinga dalam berkorban. Binatang korbannya diteliti matanya dan juga telinganya, dan tidak boleh berkorban dengan binatang ternak yang buta sebelah, seperti yang tadi kita sebutkan. Tidak terbelah bagian muka dan belakangnya. Kemudian kedua telinganya itu yang berlubang atau yang tidak ompong gigi depannya, artinya belum
belum poel. Ini disebutkan dalam hadis ini. Maka para ulama kemudian menjelaskan ada penambahan selain 4 itu, yaitu al-maqtu'ah al-udhun. Jadi binatang ternak yang putus telinganya, itu nggak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Baik putus seluruhnya, habis telinganya, atau putus separuh telinganya, itu tidak bisa. Kecuali apa? Bukan putus, tetapi memang nggak punya telinga dari lahir. Misalnya kambing lahir nggak ada telinganya, maka ini masih bisa. Tetapi jika asalnya punya telinga, kemudian putus telinganya, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian yang kedua, al-maqtu'atuz zanab, yaitu yang putus ekornya. Binatang yang ekornya itu putus, baik putus seluruhnya maupun putus separuh dari ekornya tersebut, maka itu juga tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Kecuali jika dia dari lahir nggak punya ekor. Dari lahir memang nggak punya ekor, meskipun pendek, maka di sini apa? Dia masih bisa kalau memang dari awalnya nggak punya ekor. Tapi jika awalnya punya ekor kemudian terputus, baik itu separuh atau seluruhnya, maka binatang semacam itu tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini wa yujzi'u, ini disebutkan juga oleh muallif ya. Wa yujzi'u al-khasiyyu wal maksurul qarni, mencukupi berkorban dengan binatang yang hilang buah pelirnya dan yang pecah tanduknya, al-maksur al-qarn. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni waz-zanabi, tidak mencukupi binatang ternak yang terpotong telinga dan ekornya. Tadi sudah kita jelaskan. Tetapi yang yang pertama itu belum, yaitu binatang yang khosi. Apa binatang yang khosi itu? Yaitu binatang yang hilang buah pelirnya. Ini jantan, kemudian buah pelirnya nggak ada, hilang. Maka ini tidak mencukupi untuk keliru. Wa yujzi'u, mencukupi. Salah, mencukupi. Ini mencukupi untuk dikorbankan. Jadi binatang jantan yang hilang buah pelirnya yang disebut dengan khosi itu mencukupi untuk dikorbankan. Kenapa? Karena itu nggak ada pengaruh. Karena pada umumnya kalau misalnya kambing itu disembelih, itu buah pelirnya tidak dimakan. Biasanya kan seperti itu. Meskipun secara hukum agama boleh untuk dimakan, tetapi pada umumnya nggak dimakan yang bagian itu. Sehingga kalau misalnya nggak ada buah pelirnya itu, maka ini tidak pengaruh, tetap bisa untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian yang kedua, wal maksurul qarn, yang pecah tanduknya. Dia memiliki tanduknya pecah. Ini juga boleh untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Karena ini juga nggak ada pengaruh terhadap tanduk, itu juga nggak dimakan. Kalau disembelih, meskipun tanduknya panjang juga nggak dimakan kan. Nah, sehingga kalau tanduknya yang pecah itu nggak punya pengaruh. Artinya tetap boleh untuk dikorbankan. Beda jika tadi yang putus itu ekornya atau telinganya, itu berbeda. Nah, jika yang pecah itu adalah tanduknya, maka tetap masih bisa dikorbankan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kecuali jika memang pecahnya tanduk itu berpengaruh pada dagingnya. Bisa jadi karena mungkin pengaruh pecahnya itu bukan karena bertandukan dengan binatang lain atau sesuatu hal, tetapi mungkin karena ada penyakit pada badannya tersebut sehingga tanduknya itu pecah yang mempengaruhi kepada daging binatang tersebut. Maka ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam hukum Islam menyembelih binatang kurban yang bertanduk itu lebih utama dari yang tidak bertanduk. Jadi seandainya ada 2 kambing jantan, harganya sama misalnya, atau harganya beda juga nggak masalah, kemudian kita mau beli 2 itu sama-sama bagus, tapi yang satu bertanduk, yang satu tidak bertanduk untuk kurban, maka di sini sebaiknya yang lebih utama kita memilih yang bertanduk untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Itu lebih utama. Tidak disyaratkan harus bertanduk, tetapi lebih utama jika yang dikorbankan itu binatang yang bertanduk. Hanya saja seandainya ada tanduknya kemudian pecah tanduknya itu tidak mempengaruhi untuk binatang tersebut cukup dijadikan sebagai binatang kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jika giginya itu hilang, giginya hilang misalnya, dan dia tidak mempengaruhi terhadap daging binatang tersebut, maka ini juga bisa untuk dijadikan sebagai kurban. Bahkan kalau gigi depannya itu gugur, tanggal, itu menunjukkan kalau itu gibas, malah menunjukkan kecukupan untuk bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada beberapa perbedaan. Tadi kita katakan kalau telinganya itu hilang, putus atau hilang semuanya, putus seluruhnya atau separuh, nggak bisa, karena telinga itu bisa dimakan. Kalau misalnya buntutnya, ekornya itu putus, juga tidak bisa untuk dikurbankan, karena ekor itu juga bisa dimakan. Tetapi kalau yang pecah itu tanduknya, itu nggak masalah, itu masih bisa dikurbankan. Kalau yang pecah itu giginya juga bisa dikurbankan, karena pecah gigi nggak dimakan. Nah, kalau disembelih giginya tidak dimakan, sehingga itu tidak ada pengaruh. Tetap bisa untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wa waqtu dzabhi min waqti salatil 'idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Waktu penyembelihan binatang kurban itu dari waktu sholat hari raya sampai tenggelamnya matahari, dari akhir hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik 3 hari setelahnya, 11, 12, 13. Mulainya pada saat sholat hari raya, pada waktu sholat hari raya pada tanggal 10 Dzulhijjah, berakhirnya ketika matahari tenggelam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Itu akhirnya. Artinya berarti dia bisa disembelih pada tanggal 10, boleh disembelih pada tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 selama belum tenggelam matahari ketika itu. Bisa disembelih pagi, bisa disembelih siang, bisa disembelih sore, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau misalnya binatang kurbannya banyak. Sekarang ini
lagi syiar berkorban itu begitu tinggi. Terkadang dalam satu masjid itu bisa ratusan binatang kurban yang harus disembelih. Jika disembelih dalam satu hari, maka waktu tidak mencukupi misalnya, maka boleh meskipun mencukupi atau sengaja atau tidak sengaja, artinya sengaja memang udah nggak usah nyembelih hari ini, besok saja, itu juga boleh. Pokoknya dalam 4 hari ini, 10, 11, 12, 13. Kalau jumlahnya banyak, udah kita buat setiap hari. Hari ini kita sembelih 10, besok 10, besok 10 misalnya. Pokoknya tidak sampai maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka itu diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya min waktu sholatil Id, dari waktu sholat hari raya? Itu maksudnya bagaimana? Yaitu waktu setelah berlalunya waktu sekira cukup untuk sholat hari raya. Berlalunya waktu sekira waktu itu cukup untuk sholat hari raya, maka ketika sudah berlalu, meskipun seseorang nggak sholat hari raya, sholat hari raya hukumnya sunnah muakkadah. Seseorang nggak sholat hari raya, kemudian kira-kira waktu ini sudah cukup untuk sholat hari raya, maka dia boleh untuk menyembelih binatang kurbannya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat hari raya maksudnya plus khutbahnya, karena sholat hari raya itu ada khutbahnya. Yang dimaksud bukan hanya sholat hari rayanya saja, tetapi juga plus 2 khutbahnya yang singkat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini berlaku untuk yang dinadarkan atau tidak dinadarkan, waktunya sama, yaitu 10, 11, 12, 13. Baik itu kurban nazar maupun kurban yang tidak nazar. Kurban nazar itu artinya kurban yang wajib, hukumnya wajib. Misalnya seseorang mengatakan, jika saya nanti sembuh dari penyakitku, saya akan mengorbankan seekor kambing. Nah, maka di sini korban bagi dia itu menjadi wajib. Nah, itu korban nazar. Kalau korban tatawwu yang disunnahkan itu, ya itu juga sama waktunya, tidak ada perbedaan. Yang lebih utama, para ulama menyebutkan dalam hal waktu penyembelihan binatang kurban ini, yang lebih utama adalah diakhirkan sampai naiknya matahari sekira 1 tombak dan berlalunya waktu untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Sudah berlalu, sudah agak tinggi 1 tombak. Matahari dari ufuk timur sudah naik sekira 1 tombak. Itu diakhirkan sampai waktu itu. Itu yang lebih utama untuk penyembelihan binatang kurban. Sampai 13 Dzulhijjah waktu maghrib, sebelum maghrib. Ketika sudah maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, maka waktu penyembelihan binatang kurban itu sudah tidak sah. Nah, jadi nggak boleh sebelum waktunya dan tidak boleh setelah habis waktunya. Kalau dilakukan misalnya tanggal 9 waktu Arafah sudah menyembelih kambing, boleh apa tidak? Ya boleh saja, tapi itu bukan kurban. Itu bukan kurban. Kalau kurban tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Menyembelih kambing tanggal 14 Dzulhijjah, boleh apa tidak? Ya boleh, tapi bukan kurban. Menyembelih kapan saja ya boleh. Sekarang mau menyembelih kambing juga boleh, tapi itu namanya bukan udhiyah. Itu namanya bukan kurban. Kurban itu disembelih pada waktunya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara
Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man nahara qabla sholati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Sesungguhnya awal yang kita lakukan hari ini hari raya, maksudnya ketika itu hari raya Idul Adha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kita lakukan pada hari ini, hari raya ini adalah kita sholat. Setelah itu tsumma narji'a, kemudian kita pulang. Setelah itu kita menyembelih binatang kurban. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia sudah menepati sunnahku. Dan barang siapa yang menyembelih binatang kurban itu sebelum sholat, habis subuh langsung sudah disembelih, belum sholat hari raya, fa innama huwa lahmun, maka yang disembelih itu adalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Itu bukan bagian dari kurban. Dia tidak mendapatkan pahala dari kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa yustahabbu 'inda dzabahi khamsatu asya' at-tasmiyatu was-salatu 'alan nabiyyi wastiqbalul qiblati wat-takbiru wad-du'a'u bil qabul. Yang disunahkan ketika menyembelih binatang kurban itu ada 5 perkara. Disunahkan waktu penyembelihan, dalam prosesi penyembelihan binatang kurban itu disunahkan 5 perkara. Ini yang tidak wajib hukumnya, tetapi sunnah. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca tasmiyah atau basmalah. Jadi ini disebut basmalah, disebut tasmiyah. Membaca bismillahirrahmanirrahim, itu tasmiyah. Minimal itu apa? Bismillah, itu sudah tasmiyah. Kalau kita mengatakan bismillah, itu sudah tasmiyah namanya. Kalau kita lengkapnya, yang akmal, yang lebih sempurna, kita baca yang biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Itu tasmiyah yang lengkap. Kalau nggak lengkap, bismillah, itu sudah tasmiyah namanya, sudah mencukupi meskipun dengan hanya sekedar membaca bismillah. Kemudian setelah itu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal seperti itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dengan sholawat yang lebih panjang, misalnya sholawat Ibrahimiyah misalnya, maka itu juga lebih sempurna. Kemudian setelah itu adalah istiqbalul qiblah. Disunahkan untuk menghadap kiblat. Artinya apa? Artinya dia mengarahkan binatang sembelihannya itu mengarah kepada kiblat, dan dia juga menghadap kiblat. Jadi berarti apa? Kepalanya bisa di selatan, kepala yang disembelih, bukan kepala yang menyembelih. Kepala yang disembelih karena banyak kepala ini nanti. Kepala binatang yang disembelih itu bisa di selatan atau bisa di utara. Tetapi yang menyembelih berada di sebelah timur. Karena yang menyembelih juga menghadap ke kiblat. Kemudian binatangnya itu bisa menghadap bisa kepalanya di selatan atau di utara. Tetapi dihadapkan kepalanya itu ke arah barat, artinya ke arah kiblat maksudnya. Kalau di sini kan ke arah barat, dihadapkan ke sana. Sehingga kemudian itu disunahkan yang seperti itu ketika dalam proses penyembelihan binatang kurban. Demikian juga dalam penyembelihan binatang-binatang lainnya juga disunahkan seperti itu. Tetapi jika itu tidak dilakukan, maka tidak berdosa.
tidak berdosa. Seandainya atau tetap halal sembelihannya, itu tetap halal. Meskipun misalnya nggak baca basmalah. Karena yang penting itu penyembelihnya itu muslim. Penyembelihnya seorang muslim. Kalau penyembelihnya itu orang murtad atau orang kafir asli, yang bukan ahlul kitab yang memenuhi syarat, maka di sini tidak halal sembelihannya. Sembelihannya itu menjadi bangkai yang tidak sah penyembelihannya. Tapi penyembelihnya itu disyaratkan seorang muslim. Adapun membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Demikian juga membaca sholawat itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya menghadapkannya ke kiblat itu juga hukumnya sunnah. Karena kalau dalam misalnya di pabrik penyembelihan hewan misalnya, di sana kan menyembelihnya kan banyak. Kalau ayam itu digantung saja diginikan, kalau satu-satu kemudian dipegangi dengan ya nggak selesai-selesai. Padahal satu hari itu harus 10.000 ayam yang harus disembelih dan sebagainya. Maka di sini yang penting yang menyembelih itu adalah orang yang muslim. Dan orang yang tugasnya ini menyembelih ini. Kita pernah bertemu karena kita pernah atas nama MUI Kabupaten berkunjung ke tempat rumah penyembelihan hewan RPH dalam rangka untuk meneliti kehalalan dalam penyembelihannya itu di sana orang yang menyembelih itu mengaku, alhamdulillah sebagai penyembelih ini akhirnya seharian saya berzikir katanya. Karena setiap satu hari dia menyembelih berapa ayam. Paling tidak dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Jadi dia zikir terus seharian itu gara-gara dia profesinya sebagai seorang penyembelih hewan. Untung juga dia punya profesi sebagai penyembelih binatang. Bukan terpaksa zikirnya, tetapi memang dia diniatkan, memang kan disunahkan dia untuk berzikir atau untuk tadi itu membaca tasmiyah, membaca basmalah, membaca sholawat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang setelah itu adalah at-takbir, membaca takbir ini juga disunahkan. Takbir ini bisa dilakukan sebelum membaca basmalah atau boleh setelah membaca basmalah. Bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian dia sembelih. Atau dia boleh takbirnya berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia baca dia membaca sholawat dan disembelih. Itu juga bisa seperti itu. Nah, pada umumnya di tempat kita itu menganggap bahwa yang ditakbir di sini itu takbir hari raya. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan seperti itu. Sehingga ketika mau menyembelih itu satu hewan takbir dulu, Allahu Akbar sampai lama sekali. Ya nggak apa-apa kalau kambingnya cuma 1, nggak apa-apa. Atau kambingnya 2, nggak apa-apa. Kalau kambingnya banyak harus takbir 3 kali, nanti kelamaan. Jadi takbirnya itu ya namanya takbir itu bacaan apa? Allahu Akbar. Itu takbir. 3 kali dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disembelih. Itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Bukan takbir seperti halnya takbir yang disyariatkan ketika seseorang menjelang hari raya. Tidak seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah ad-du'a bil qabul. Berdoa untuk diterima.
berdoa kepada Allah dengan mengatakan misalnya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka, ya Allah ini adalah darimu, wa ilaika, dan untukmu dipersembahkan kepadamu, fataqabbal, maka terimalah ya Allah. Itu namanya apa? Ad-du'a bil qabul. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doa ketika seseorang menyembelih, namanya ad-du'a'u bil qabul. Doa agar diterima binatang sembelihannya itu. Ini adalah minka, artinya ini adalah nikmat darimu ya Allah. Ini adalah nikmat darimu kepadaku. Hadhihi minka. Wa ilaika, artinya ini aku sembelih untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Fataqabbal, maka terimalah kurban ini dariku. Itu jika yang menyembelih memang dia sendiri yang berkorban. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kita selesaikan hari ini pembahasan tentang masalah udhiyah ini. Sehingga pada pertemuan berikutnya kita seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan sejenak berpindah ke kitab yang lain, agar kita tidak terlalu kita sudah setahun mungkin ya, belum, lebih 6 bulan kita ngaji kitab ini ya, masih separuh lagi, mungkin setahun lagi baru habis. Karena itu kita selingi sejenak, sebulan atau 2 bulan kita ngaji kitab yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyati al-manzurati wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha. Sekarang masalah, bolehkah orang yang berkorban itu memakan daging binatang korban yang dikorbankan dia sendiri? Bolehkah? Di sini ada rincian. Apabila korban tersebut adalah korban yang dinazarkan, yang seperti tadi kita contohkan, seseorang mengatakan jika saya sembuh dari penyakitku, tahun ini saya akan berkorban 1 ekor kambing misalnya. Nah, ini berarti korban nazar, korban yang wajib. Nah, jika korbannya adalah korban nazar, maka haram bagi orang yang berkorban dan orang yang wajib dia beri nafkah untuk memakan daging korban tersebut meskipun hanya sedikit. Jadi sama sekali nggak boleh, bukan hanya dia yang berkorban, tetapi istri dia, anak-anak dia yang wajib dia beri nafkah nggak boleh memakan sedikit pun dari binatang kurban yang disembelihnya itu. Kalau punya orang ya boleh, dia dapat dari orang boleh, tetapi untuk dia binatang yang dia sembelih atas nama dia itu tidak boleh dia makan meski sedikit, dan juga tidak boleh untuk istri dan anak-anaknya, orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Ini kalau kurbannya korban nazar. Tetapi jika korbannya adalah korban sunnah, maka di sini diperbolehkan bagi orang yang berkorban untuk memakan dagingnya. Boleh sampai sepertiga dari binatang korban itu untuk dirinya sendiri, itu diperbolehkan. Bahkan disunahkan untuk memakan sebagian dari daging korban tersebut untuk dia dan keluarganya. Ini malah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun yang tadi kita katakan boleh dia mengambilnya sampai sepertiga, itu boleh. Tetapi yang lebih baik bagi orang yang berkorban, yang lebih utama mengambil hanya sekedarnya, sedikit saja sesuap untuk dimakan sedikit. Kemudian seluruh sisanya itu dibagikan, disedekahkan. Itu yang lebih utama. Jadi sekedarnya untuk tabarukan dengan kurban yang
telah dia korbankan, kemudian sisanya itu dibagikan. Tapi kalau seandainya dia mengambil sepertiga dari binatang kurban yang dia kurbankan, maka itu hukumnya boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu untuk diperhatikan, bahwasanya diharamkan bagi seseorang yang berkorban ini untuk menjual sesuatu dari binatang kurbannya. Dagingnya dijual, nggak bisa. Namanya mau jualan dia daging, namanya bukan korban. Jadi baik itu korban yang dinazarkan atau yang disunnahkan, yang tidak dinazarkan itu nggak boleh bagi pemilik binatang kurban itu untuk menjualnya. Nah, sesuatu apapun termasuk kulitnya itu tidak boleh untuk dijual. Karena terjadi praktek di sebagian tempat itu kulitnya itu dijual. Itu nggak boleh. Sedikit pun tidak boleh seseorang menjual bagian dari binatang kurban. Nah, jika akan dijual, maka ya harus diberikan ke orang dulu. Setelah diberikan ke orang, menjadi milik orang, maka orang itu kemudian menjualnya. Kalau mau, kemudian dia menginfakkannya ke masjid atau musola untuk beduk misalnya, untuk membuat beduk dan sebagainya. Tapi harus diberikan ke orang dulu. Nggak boleh dijual, nggak boleh dijual ke masjid atau ke seseorang untuk untuk cecek dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang berkorban, kalau memanfaatkan kulitnya, kalau ini berkorbannya bukan yang nazar, itu boleh, karena dia memang ada hak untuk mengambil. Kalau itu sunnah. Tetapi kalau itu yang dinazarkan, tentu seperti yang tadi kita sampaikan, tidak boleh sama sekali meskipun itu hanya kulitnya. Nah, tidak boleh menjual dan tidak boleh memanfaatkan bagi dia. Nah, sebaiknya ya kulitnya juga dibagi. Karena kulit itu juga bisa dimakan, bisa dimasak dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang kedua yang harus diperhatikan, bahwasanya tidak boleh memberikan daging kurban itu sebagai upah bagi orang yang menyembelihnya. Nah, jadi upahnya harus tersendiri, bukan kamu yang menyembelih saya beri daging ini. Nggak bisa. Kalau dia diberi, ya diberi dia sebagai bukan atas nama sebagai penyembelih. Kalau upah untuk penyembelih itu harus diambilkan dari yang lain. Dia sendiri keluarkan uang untuk mengupahi orang yang mewakili dia untuk menyembelih binatang tersebut. Tidak diambilkan, upahnya itu tidak diambilkan dari daging kurban yang dia kurbankan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam pembagian daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah, bukan matang. Itu bedanya dengan akikah. Kalau akikah itu dibagikan matang, tetapi kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan masih mentah. Itu bedanya akikah dan kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan wala yabi'u minal udhiyah wa yut'imul fuqara wal masakin. Ini untuk pembagian. Di sini secara singkat itu hanya dikatakan dan memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Nah, di sini pembagiannya adalah dalam keadaan mentah. Nah, dalam kitab yang lain itu dibagi sepertiga-sepertiga. Dalam hal pembagiannya, kalau ini adalah yang kurban sunnah. Jadi sepertiga daging kurban itu untuk orang yang berkorban.
sepertiganya untuk orang yang berkorban. Meskipun tadi yang lebih utama dia ngambil sedikit saja, sekedar tabarukan, kemudian yang lain diberikan untuk sedekah. Tetapi jika dibagi rata seandainya dia menghendaki, maka sepertiga itu untuk yang berkorban. Kemudian sepertiga berikutnya itu dihadiahkan kepada kaum muslimin yang kaya dalam bentuk it'am, pemberian makan, bukan tamlik. Jadi di sini harus diperhatikan, orang kaya boleh dia menerima daging korban, tetapi Tetapi di sini adalah it'am, artinya ya bukan 2 kilo atau lebih 4 kilo, 5 kilo, ya sekedar cukup untuk dimakan saja. Itu untuk orang yang kaya, namanya hadiah. Jadi orang kaya juga bisa mendapatkan, tetapi sebagai hadiah, bukan tamlik, bukan untuk mempermilikkan, tetapi untuk dijadikan sekedar untuk dimakan. Kemudian yang ketiga itu disedekahkan. Kalau yang disedekahkan berarti kepada fuqara, masakin. Di sini tamlik. Tamlik artinya kalau kita tergolong sebagai orang miskin, dapat kurban dari sana 10 kilo, dari sana 10 kilo, udah boleh dijual, bawa ke pasar, jadi pedagang daging misalnya sebagai modal awal, itu boleh. Kalau fakir, kalau dia miskin. Karena apa? Kalau orang fakir miskin itu dipermilikkan, menjadi milik dia, itu boleh untuk kemudian dia memilikinya. Kalau sudah menjadi milik dia, artinya dia boleh menjualnya atas nama dia. Bukan daging korban yang dijual, tetapi milik dia yang sudah menjadi hak dia, itu boleh dijual. Tapi kalau orang kaya, dia menerima daging korban itu sekedar sebagai hadiah untuk sekedar dimakan saja. Nah, itu seperti itu. Itu kita hendaknya mengetahui hal yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, urutannya secara terakhir karena waktunya sudah habis, ya, jadi yang lebih utama urutannya apa? Orang yang berkorban itu mengambil sesuap untuk dimakan dan seluruh sisanya disedekahkan. Itu yang lebih utama. Yang kedua, orang yang berkorban mengambil sepertiga dari jumlah daging, kemudian yang 1/3 disedekahkan kepada orang fakir miskin, kemudian sepertiganya lagi itu diberikan sebagai hadiah kepada orang yang mampu, orang yang kaya. Nah, di sini yang harus diperhatikan, nggak cukup apabila daging itu dimasak, kemudian dipanggil orang-orang fakir miskin, dikasih makan mereka. Nggak cukup, karena di sini harus dibagi dalam keadaan mentah. Beda kalau akikah, dimasakkan dulu, baru dipanggil orang-orang fakir miskin untuk memakannya. Ini perbedaan antara akikah dan berkorban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bisa menerima itu orang muslim, bukan orang yang non muslim. Non muslim tidak ada hak di sini untuk bisa menerima daging kurban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini untuk bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.